barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ma ba'd. Wa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatul muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral kiram, Bapak dan Ibu, saudara-saudara dan saudari serta adik-adik dan anak-anak yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, sudah lama kita tidak hadir. Setiap ada kegiatan selalu yang kau yang mau jualan. Allah musta'an. Tapi mudah-mudahan banyak amat kalau enggak bawa sana montongnya ini. Kita wangi tak pun habis dah sih. Allah musta'an. Saya mohon maaf karena dah 2 kali ya cuy ya. 2 kali ya. Jadi ketiga ndak boleh ya. Jadi ada kegiatan di pertama di ibu kota, kedua di luar kota, ketiga cuma di ibu kota baru ni lah. Allah musta'an. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang mendatangkan rahmat, sakinah, menambah iman dan takwa insyaallah taala. Oleh itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin yang diberikannya, nikmat yang dicurahkannya. Mudah-mudahan semua nikmat itu kita gunakan untuk berbuat taat kepadanya, sehingga Allah menerima syukur kita dan ditambahnya nikmat-nikmat kepada kita. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang mengajar kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah dalam segala keadaan. Berzikir kepada Allah dalam segala keadaan. Maka kesempatan ini kita gunakan untuk sama-sama menjelang Isya kita belajar tentang salah satu dari pembahasan zikir kepada Allah SWT melalui kitab Syekh Abdul Razak Al-Badr ini, Fiqhul Ad'iyati wal Azkar. Masuk pada pembahasan yang ke-17, Afdaliyatul Qur'ani ala mujarradiz zikir. Bahwasanya Al-Qur'an membacanya adalah lebih afdal daripada zikir yang bersifat mujarrad atau mutlak atau mutlaquz zikir. Artinya kalau dibanding mana yang lebih kita utamakan, baca Quran atau membaca misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, secara umum, secara
mutlak, baca Al-Quran lebih utama. Apa buktinya? Karena seperti kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, bahwasanya membaca Al-Quranul Karim atau sebelumnya berzikir itu tidak disyaratkan bagi orang yang berzikir untuk bersuci, baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Kan tak wajib bersyarat dia zikir. Misalnya jago lolok jom, ada zikir tak? Siapa adik-adik yang hafal zikir jago lolok? Yang tahu tunjuk tangan. Ya tak pernah lolok? Apa zikir jago lolok? Ada dapat tak? Tidak. Asal dapat? Alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Siapa bilang? Siapa bisa ulang lihat? Tunjuk tangan. Alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Siapa bisa? Alu joleh. Ulang ketiga. Masya Allah, memang hebat-hebat hafalan awak lah. Kalau Arab sekali dongo langsung hafal, awak 3 kali dongo langsung lupa. Ulang lihat ketiga kali. Alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang tentu tunjuk tangan. Nampak sampai 40 kali bukan? Alhamdulillahilladzi. Amma siapa nak hafal? Amma tak jusan boh. Pasti tak hafal dia ada arah. Amma hafal itu. Baik. Alhamdulillah. Nah, ketika bangun tidur, berwuduk dulu baca zikir. Zikir jaga lolok. Berwuduk dulu baca. Tak? Langsung dibaca. Itu ya. Nak hadas kecil maupun hadas besar tetap boleh dibaca zikir bangun tidur tadi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah tadi dimatikannya. Karena lolok tu sama hukumnya dia mati. Kada apa je dah. Makanya lolok tu sebut mati kecil. Oleh sebab itu orang menjelang tidur mesti berzikir dulu. Wudu, kemudian tidur menghadap ke ada kiblat, miring ke kanan. Ya, kalau bisa menghadap kiblat bagus, kalau tidak ada masalah. Kemudian membaca apa doa akan lolok? Pendek lu pun jago tadi lah. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Siapa dapat? Kalau lolok tidur apa jago lolok tak dua. Ya, bismika Allahumma amutu wa ahya. Kalau nama panjang, pendek tak apa lah, pergi nama panjang. Nah, lalu kita berzikir apa sebab? Karena ada orang yang setelah itu tak bangun lagi. Sehingga siapa yang berzikir, membaca doa sebelum dia tidur, lalu mati dalam keadaan itu, maka insya-Allah mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan fitrah. Maka
Jangan lupa sebelum tidur berwudu, kemudian tidur miring ke kanan, kemudian membaca zikir. Apa zikir tadi? Allahumma aslamtu wajhi ilaika. Enggak jawab ya. Bismikallahumma amudu wa ahya. Nah, zikir-zikir seperti ini tidak diwajibkan untuk bersuci. Sedangkan baca Al-Quran, jaga lolok, boleh langsung pegang Quran? Boleh langsung? Jaga lolok, boleh langsung baca Quran? Apalagi kalau mimpi pula tadi. Jangan kan memegang Quran, baca aja enggak boleh. Itu tandanya Al-Quran, membaca Al-Quran lebih afdal daripada zikir mujarrad, sekadar zikir. Karena zikir tidak terhalang membaca dalam keadaan suci dan tidak suci. Sedangkan Al-Quran tidak bisa dibaca kecuali mesti suci dari hadas besar. Dan kalau pegang mushafnya harus suci dari hadas besar dan kecil. Itu tandanya bahwa membaca Al-Quran lebih utama daripada sekedar berzikir. Jelas? Yang kedua, Al-Quranul Karim, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dilarang dibaca oleh Nabi SAW dalam keadaan ruku dan sujud. Dalam keadaan ruku dan sujud. Sedangkan zikir yang lain, boleh tak? Boleh. Apa sebab? Karena kita dalam posisi merunduk dan merendah. Sedangkan Al-Quran nilainya harus ditinggikan dan diagungkan. Maka dilarang oleh Nabi SAW, nuhina an qira'atil Qur'ani fil ruku'i was sujud. Kita dilarang baca Al-Quran waktu ruku' dan sujud. Lalu apa yang kita baca? Nah, karena kondisi kita sedang ruku, tertasbih kepada Allah. Ammar ruku fasabbihullah. Saat ruku maka bertasbihlah, mensucikan Allah. Wa ammas sujud fa'azzimu fihi ar-rabb. Wa ammar ruku fa'azzimu fihi ar-rabb. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan sujud maka ta'zimlah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berarti sudah tahu kita bahwa membaca Al-Quran secara mutlak lebih utama daripada membaca zikir secara mutlak, dengan beberapa sebab tadi. Dan dulu pelajaran sebelum ini kita sebutkan bahwa afdaluz zikri itu adalah qiraatul Quran. Karena apa? Al-Quran kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala tentu di atas perkataan makhluknya. Karena perkataan Allah adalah sifatnya, bukan makhluknya. Maka perkataan Allah itu lebih utama, lebih mulia, lebih tinggi, lebih suci, lebih agung daripada perkataan makhluk. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan dihasankannya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man syaghalahu qira'atul Qur'ani an zikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin." Siapa yang menyibukkan diri dengan membaca Al-Quranul Karim sehingga
Tidak baca zikir yang lain, hanya baca Al-Quran. Atau tidak berdoa meminta kepada Allah, hanya baca Al-Quran, maka aku berikan kepadanya sebaik-baik apa yang aku berikan kepada orang yang meminta. Sama dengan orang yang meminta yang terbaik. Apa permintaan yang terbaik? Permintaan kita kepada Allah yang terbaik. Hah? Masuk surga. Dia kalau dia tak minta masuk surga lah. Hah? Permintaan terbaik adalah meminta tempat yang terbaik di akhirat, yaitu masuk surga. Tak pernah minta masuk surga. Hah? Subhanallah, minta piti tawi kalau Ta'ala ya. Tak ada salah, minta lah piti sama Allah Ta'ala. Ada kisah orang Afrika pas haji, anda dengar ceritanya Ustaz ya. Haji dia berdoa dekat multazam dekat Kaabah. Dia lepas dia bahasa Arab orang, jadi bahasanya ya Allah pulus, ya Allah pulus, ya Allah pulus, ya Allah katanya. Ini minta piti tawi. Lalu ditegur oleh orang mana, orang Yaman atau orang Syria. Ya Syekh, masa piti yang minta kalau Ta'ala. Rupanya dia minta fulus itu, tahu tak tujuannya? Hah? Supaya dia bisa beribadah dengan leluasa, supaya bisa haji setiap masa, bisa umrah kapan nak bisa. Akhirnya subhanallah, Allah kabulkan doanya, sehingga dia pergi haji naik jet pribadi. Tahu tu jet pribadinya, pitobang pribadi. Mau kabul doa Ustaz. Awak pun tak berkabul ke ya? Hendaklah minta pulus lah. Nanti dekat kat Kaabah Ustaz ya. Minta pulus semua, minta untuk dia sekali. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, orang yang disibukkan dengan membaca Al-Quran dari berdoa dan meminta, Allah berikan kepadanya apa yang diminta oleh orang yang paling baik permintaannya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di situ kita ketahui bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menganjurkan dan mengutamakan baca Al-Quran daripada zikir. Ketika datang kepadanya seseorang mengadukan bahwasanya saya tidak mampu menghafal Al-Quran, lalu apa yang bisa saya baca dalam salat? Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepadanya, kalau tidak bisa hafal Quran, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tak dapat dia pelapan, tak dia mula okey dah kan. Berarti itu sebagai pengganti. Mana lebih bagus, yang asli atau pengganti? Asli. Jadi Al-Quran aslinya tentu lebih afdal daripada pengganti tadi zikir ini. Jadi kaum muslimin dan muslimat, sampai-sampai di antara para ulama kaum muslimin ada yang membaca Al-Quran dia dalam sehari sampai tamat. Ada orang bisa tamat Al-Quran sehari. Hah? Ada orang yang bisa tamat Al-Quran sehari. Also mustahil ya. Ini memang tak pernah buat awak dah. Tak pernah buat lah. Itu orang setu dan Ustaz. Ini tak orang kini. Kalau orang setu tahu lah. Kalau sahabat sering melakukan, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu selalu khatam satu kali sehari. Imam Syafi'i rahimahullah di bulan Ramadan 2 kali khatam Quran sehari. Awak sebulan Ramadan tidak khatam sekali. Dia saya lihat khatam Ramadannya. Hah? Lainnya Ustaznya baca qul huwallahu 3 kali sama dengan baca Al-Quran sempurnanya. Jadi trikul. Nah, jadi membaca Quran diceritakan oleh Syekh Abdullah bin Qudayyan, salah seorang ulama besar Arab Saudi.
Beliau berangkat dari Riyadh. Setelah keluar dari kota Riyadh dan nampak Umalah, dia betulnya kemudian tolong simakkan bacaan dan baca Quran. Dimulai dengan Al-Fatihah. Belum sampai ke Taif, antara Riyadh dengan Taif itu perjalanan lebih kurang 10 jam. 10 jam, sekitar 1000 kilonya dokeknya. Lalu sampai ke Taif, sudah sampai pada An-Nas. Selesai. Nyapal Al-Quran itu masalah. Ibu ya, awak masalah, ndak hafal, ndak pula lancar. Nyapa ndak lancar? Hah? Ndak lama baca ya dulunya. Itu masalah. Jadi ketika ndak lama baca, baiknya ndak lama dah. Ada orang tahsin Quran, ndak lama tu nah. Ada tahsin Quran sebenarnya? Lain? Itu tu soalan. Nya tuan-tuan tak makan lo dia pina nang tan ke. Lo mula tahsin Quran sudah itu mabuk musajinya. Bukan menghidupkan masjid. Bukan mabuk masjid. Hidupkan dengan tahsin Quran. Awak nonton tu orang buatlah jemaah tu. Kadang kalau sama muda madon doa kan. Cuma lah deh apa cuma tuanya lalu je topik baca. Tapi kalau sama tuanya serantak je sama juga menyangnya. Jadi tolongnya ketua ya dibuat grup atau bacaan tahsin Quran. Kan ada gurunya, ada guru sebenarnya. Guru tahsin. Hah? Lain kan? Dibuat tahsin Quran. Sudah isya duduk setengah jam, sejam jadilah. Kau perlu gulu adong dulu, aman lo kopi adong, buat kopi. Dah? Bisa ya dah? Kau nak ngopi lo, gorengan, buat gorengan. Yes ya? Bisanya? Kalau sodium dispenser sih kau, beli dispenser nanti, insyaallah. Hah? Ndak punya dah dia beli, insyaallah. Bapak cik? Anda kali dah. Sampai sebab pun insyaallah. Tapi butang doang. Insyaallah. Jadi buat kajian supaya nanti lama baca lancar, baca capek sudah. Tapi kalau bacanya dari alif lam mim la alam bacanya tidak. Alif lam mim baca deh alamnya. Artinya tidak mau selesai itu dah. Tak mau selesai. Makanya tak sakit tahu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bahkan ada di antara mereka karena dengan penuh penghayatan seperti Nabi SAW membaca ayat, satu ayat di solat tahajudnya dari tengah malam sampai menjelang subuh hanya satu ayat diulang-ulang. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ayat itu diulang-ulang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala selesai salat subuh duduk di masjid sampai tinggiai hanya mengulang-ulang membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak hafal Al-Fatihah. Tak hafal Al-Fatihah. Tak usah salat dah kalau tak hafal Al-Fatihah. Ya, dibacanya dia bilang inilah sarapan atau makan siang saya. Kalau tidak pakai ini hilang kekuatan dan tenaga saya. Artinya apa? Beliau menghabiskan waktu dengan Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu semuanya sudah lengkap. Sudah lengkap sehingga dipilihkan Allah sebagai surat yang rukun dibaca dalam setiap rakaat salat kita. Lengkap di situ. Yang bagian Allah ada, bagian kita ada. Pujian-pujian untuk Allah ada, pengabulan doa untuk kita juga ada. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Sampai disebutkan ketika kita bicara tentang fadilat surah Al-Fatihah kemarin, masih ingat? Al-Fatihah tak pernah diturunkan dalam Taurat, dalam Injil,
dalam Zabur, dalam Al-Quran, dalam suhuf-suhuf yang lebih afdal daripada surat Al-Fatihah. Tidak ada. Dan kalau Al-Fatihah dibaca, maka Allah berikan apapun yang diinginkan oleh orang yang meminta. Ma'asyur kiram yang rahmati Allah. Maka Al-Fatihah diulang-ulang. Kalau tidak hafal Al-Baqarah, Al-Fatihah tidak hafal, diulang terus, ulang terus. Karena dia disebut juga dengan sab'an minal mathani, yaitu 7 ayat yang memang bagus selalu diulang-ulang. Ma'asyur kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini yang berkaitan dengan zikir yang sifatnya secara mutlak. Adapun secara muqayyad, artinya di masa, tempat dan waktu tertentu, maka merutinkan zikir yang ditentukan, yang diajarkan, lebih utama pula daripada membaca Al-Quranul Karim. Misalnya tadi ketika ruku, boleh tidak baca Quran? Padahal Al-Quran lebih afdal daripada Subhana Rabbiyal Azimi, lebih afdal. Tetapi di sini tidak. Di sini membaca Subhana Rabbiyal Azimi pakai wa bihamdi atau enggak ya? Wa bihamdi lebih afdal daripada membacaan Al-Quranul Karim. Apa sebab? Karena Nabi menentukan di situ kita membaca Subhana Rabbiyal Azimi. Atau ketika kita sedang sujud, mana lebih afdal, baca Quran atau baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi? Mana lebih afdal? Baca Subhana Rabbiyal A'la lebih afdal, karena itu yang diarahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, mau makan, kan makan, apa baca? Bismillah. Bismillah. Mana lebih afdal, bismillah kan makan pada baca Yasin? Ayo kan makan baca Yasin dulu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Al-Quran secara umum lebih afdal daripada zikir yang lain. Tetapi di sini membaca bismillah lebih diutamakan. Lama saja lah nasi tak jadi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi? Bangun tidur tadi. Apa doa tadi? Lalu puluh balik. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Di sini diutamakan baca doa itu dulu. Nanti selepas itu baru kita berwudu, atau kalau mesti mandi, dan kita kerjakan apa namanya tadi? Kita kerjakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita kerjakan salat malam misalnya, atau bacaan Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap doa yang berkaitan dengan waktu tertentu, atau dengan tempat tertentu, atau dengan keadaan tertentu, maka di saat itu diutamakan zikir yang seperti itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan masalah ini. Beliau katakan wa tahqiqu zalika anna al-amala al-mafdhula qad yaqtarinu bihi ma yusayyiruhu afdal min zalik.
wa huwa nau'an. Bisa saja amalan yang nilainya lebih rendah, tetapi ada sesuatu yang membuat dia kadang-kadang lebih tinggi nilainya daripada yang ditinggikan karena beberapa sebab. Yang pertama, yang disyariatkan pada seluruh orang, di mana amalan tersebut berkaitan dengan zaman atau berkaitan dengan tempat, atau amalin yakunu bihi afdal, atau dengan itu amalan itu afdal. Yang berkaitan dengan zaman misalnya, seperti zikir pagi petang, berkaitan dengan waktu, atau misalnya berkaitan dengan tempat. Apa misalnya berkaitan dengan tempat? Masuk masjid, tampil, apa yang dibaca? Baca Al-Baqarah dulu baru masuk? Enggak. Tapi baca Bismillah. Terus wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaba rahmatik. Berkaitan dengan tempat. Atau ketika kita sedang wukuf di Arafah, jemaah haji, apa yang afdal di situ dibaca? Tak pernah haji lah. Naam. Yang paling afdal dibaca adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan afdalud du'ai yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Wa khairud du'ai qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Sebaik-baik doa yang aku baca dan dibaca oleh nabi-nabi sebelumku di Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Coba lihat artinya la ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? Tak ada Tuhan yang berhak diibadati. Banyak yang diibadati, cuman yang berhak tidak ada kecuali illallah, kecuali Allah. Jadi sembahan-sembahan lain banyak, Tuhan banyak disembah orang, tapi tidak berhak. Apa tidak berhak? Tidak ada guna. Itu ada patung-patung batenggetnya kata tu basok babuat. Dia bawa cakap no, pandai cakap no. Minta sesuatu tidak diberi no. Kan dia? Berarti untuk apa? Tidak berhak diibadati. Kayu sakti misalnya, kayu angker nyuang, bisa je tabang dek candung tak tolak dek sensor lainnya. Kan ya? Dek sensor dia. Atau dia angkat tak tolaknya, nyeba lemu. Kalau angkat tolaknya, nyendak akhir lemu dah. Ya, ada sebagian kayu dah mau lemu dah, mau tak jangan abang ada. Kan ya? Nyoba lawan jin, bagak jin situ pada jin ini. Tapi yang tidak berilmu bisa adanya. Yang berilmu bisa. Yang mana bagak orang berilmu bodoh berilmu? Cuba lalu. Di zaman Nabi Sulaiman, syaitan itu kan jadi pekerja beliau, tunduk kepada Nabi Sulaiman semua. Lalu datang Hudhud membawa berita di Sabah ada Ratu Bilqis yang syirik. Jadi burung aja anti syirik. Manusia kini berbicara tentang syirik, buang gilik awak. Ya, Hudhud
Sampai dia pergi ke Yaman, jauh perjalanan, kurang dari 1.200 kilo. Dari Palestina ke Yaman itu sekitar 1.200 kilo. Kalau tobangnya. Apa nih cik? Boswa seorang ratu yasjuduna lisyamsi, sujud kepada matahari. Wala yasjuduna lillahi alladhi khalaqahu, dan tidak sujud kepada Allah yang telah menciptakannya. Maka Nabi Sulaiman utus kembali Hudhud. Leyo citongnya ya, leyo citong, kirim surat. So itu memang ada balasan. Intinya singkat cerita, akhirnya Ratu Bilqis harus datang menemui Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bilang, "Man ya'tini bi arsyiha?" Siapa yang bisa mendatangkan singgasananya? Qabla ya'tuni muslimin, sebelum mereka datang kepada aku menyerahkan diri. Qala ifritu minal jin. Ifrit berkata dari golongan jin, inni atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya akan datangkan sebelum kau berdiri. Ajak sebelumnya toga, dah datang istana. Qala allazi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla yartadda ilaika tarfuk. Saya akan datang, orang yang berilmu mengatakan, saya akan datangkan dalam sekejap mata. Mana laju, sekejap mata atau sebelum toga? Sekejap mata. Jadi sebenarnya kita ini lebih kuat daripada iblis, dari jin itu. Cuman masalahnya kita tidak mengetahui kekuatan itu sehingga minta sama jin. Wa inna rijalan minal insi la ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Segolongan manusia minta bantuan jin, ya, sehingga jin itu menambah dia kesulitan. Jadi kalau ada pemelewa jin, ketahuilah itu diperbudak oleh jin. Saya jamin. Jangan kalau punya peliharaan jin. Sebab tidak ada jin yang bisa menyerpi seseorang kecuali harus ada pengorbanan. Yang dikorbankan itu rata-rata adalah akidah. Sujud kepadanya atau merendahkan Al-Quran, dan itu sudah terlalu banyak buktinya. Ya bisanya solat ke Masjidil Haram Jumat ya sih. Nyawang ke jangan seboleh. Jangan seboleh sitan jam 7 pagi bong. Jam 1 letih boleh siko. Jam 1 siko sitan jam seboleh bong. Bila Jumat ada Jumat jam seboleh. Ada Jumat seboleh. Cuman dia awak dulu ndak berilmu, ndak ngaji ceneko dah tak kicu di nantarang jom. Kan ya? Lah jale jam seboleh letih boleh siko. Tu bila solat Jumat. Jangan seboleh sitan, tak seboleh sikor, seboleh sitan bo. Lah sudah salat Jumat jangan seboleh sitan. Alun lah. Nya bangkit kan sama bangkit jawab pada Jumat. Awak bangkit jangan seboleh songa. Jangan boleh songa bangkit. Seboleh songa. Hanya bangkit sama jawab. Sudah itulah pulang lainnya, dah lu pulang udah awak dah jom. Lah sudah le makan awak sampai rumah. Mana tu aku lihat apa tadi Jumat di Moka yang nyanyi. Tuan-tuan moga tiba jembatan Syiah dan enggak. Jembatan Syiah, Allah musta'an. Jadi kaum muslimin, nah zikir-zikir yang seperti inilah yang akan melemahkan jin-jin dan syaitan-syaitan, dan yang akan menjadi benteng dan perisai yang menguatkan kita. Tergantung oleh semakin banyak zikir yang dibaca, semakin tebal benteng kita. Tetapi semakin sedikit zikir yang dibaca, semakin tipis pertahanan kita. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kalau tuan-tuan keluar rumah baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah, masuk rumah bismillahi walajna wa bismillah kharajna wa 'ala Allahi rabbina tawakkalna, kemudian salam, syaitan dah ikut masuk. Kalau dah ikut buat pai daerah, sebab buat tawakal kepada Allah Taala. Kalau ndak tu tidak nampang di kereta awak gila malam tu. Kan kau dok dulu kan.
Buya gini nampang jadi kereta buya gini. Ya mungkin waktu itu buya tidak baca doa tadi kan ya? Tidak baca doa Bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah. Kemudian ketika masuk rumah lanawul di badan di dapur gay makan Jawa. Apa sebab? Ketika masuk rumah tidak baca Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Makan atau pula nyawa tidak baca bismillah ketika makan dan ketika menutup bejana-bejana kita. Jadi Muhammad ketika menutup sisa-sisa nasi itu jangan lupa baca bismillah karena syaitan tak akan membuka makanan yang tertutup yang dibacakan padanya bismillah. Buka baju, baca bismillah. Pakai baju, baca bismillah. Kalau itu tidak, kalau ada syaitan datang deh. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, jadi ada zikir-zikir yang berkaitan tempat, berkaitan dengan masa, berkaitan dengan keadaan. Nah di saat itu membacanya lebih diutamakan daripada membaca Al-Quranul Karim. Nah, azan, silakan. Allah. Masyaallah. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la haula wa la quwwata.
Asyhadu an la ilaha illallah. Baik, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga halnya dengan ketika ruku dan sujud tadi. Sudah kita sebutkan bahwa zikir yang dianjurkan bukan membaca Al-Qur'an. Demikian juga di penghujung salat kita ketika kita di selesai tasyahud di tahiyatul akhir kita membaca doa. Doa, mintalah doa yang terbaik pada waktu itu. Kemudian yang kedua, ayakunal abdu ajizan 'anil amali afdal. Kadang-kadang seseorang itu tak sanggup mengerjakan yang lebih afdal. Imma ajizan an aslihi, mungkin karena memang pada asalnya dia tidak mampu, seperti kaman ajaza an hifdzul Quran, seperti orang yang tidak mampu menghafal Al-Quran, la yastati' hifdhahu, yang tidak sanggup menghafalnya, kal a'rabi allazi sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam, seperti orang Badui yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, saya tidak bisa menghafal Quran, tunjukkan kepada saya apa yang saya baca. Dia tunjukkan qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, penggantinya sampai dia bisa. Au ajizan an fi'lihi, atau dia tidak punya kemampuan untuk melaksanakan dengan sempurna. Ma'a qudrati ala fi'lil maqduli ajal kamal, walaupun dia sebenarnya mampu mengerjakan yang kurang afdal tapi sempurna, terlebih sempurna. Oleh sebab itu kata beliau, walaysa kullu ma kana afdal yusra'u li kulli ahad. Tidaklah semua yang lebih afdal itu disyariatkan untuk setiap orang. Bal kullu wahidin yusra'u ayyaf'al ma huwa afdalu lahu. Tetapi seseorang disyariatkan mengerjakan yang afdal bagi dirinya. Jadi afdal secara mutlak, tapi bagi seorang mungkin baginya yang afdal bukan yang itu. Nah, karena keadaan dan situasinya tadi. Faminan nas man takuna as-sadaqatu afdala lahu minas siyam. Sebagian orang ada yang sedekah baginya lebih afdal daripada berpuasa. Misalnya, orang miskin tidak akan makan, lebih biasa je puasanya, tapi sedekah jarang. Mungkin waktu itu dia kalau dia bersedekah akan lebih tinggi nilainya. Ketika ada orang bersedekah 100 dinar atau dirham, lalu ada satu orang yang bersedekah 1 dirham, Nabi katakan sabaqa dirhamun mi'ata dirham. 100 dirham mengalahkan 1 dirham mengalahkan 100 dirham. Apa sebab? Karena yang 1 dirham ini mungkin hanya itu yang dia miliki, sedangkan yang 100 mungkin dia banyak yang dimiliki. Maka bagi dia di saat itu sedekah afdal. Atau ada seorang raja atau seorang pemimpin melakukan kesalahan di bulan Ramadan, berhubungan suami istri bulan Ramadan siang hari. Lalu para ulama, dia minta fatwa para ulama sepakat mengatakan bagi dia sebenarnya hukumannya kan urutannya memerdekakan hamba sahaya 1 orang yang mukminah, atau setelah itu tidak sanggup baru puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, kalau tidak sanggup dengan puasa berturut, baru memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah, kalau ini mana afdal baginya hukuman itu ini? Memerdekakan hamba, jinkan seorang 1000 saja sekali merdekakan, biti banyak. Sah? Esok diulang lagi kau juru dia. Sahih? Nah, memberi makan 60 orang fakir miskin, dia 6 orang, 6.000 orang bisa beri makan dah. Ya jo? Nah, lalu para ulama sepakat. Contohnya, kalau elok si suruh puasa 2 bulan
2 bulan tuik-tuik. Tu lelah sindak. Sudah kita tolong buat adalah. Jadi bagi dia yang afdal hukumnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut supaya hukumannya berkesan. Padahal bagi orang lain tak. Afdalnya memerdekakan hamba. Tapi bagi dia tak. Karena dia pemilik banyak hamba. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Atau misalnya wa minan nas man yakunul hajju afdalullah minal jihad. Sebagian orang haji baginya lebih afdal daripada jihad. Misalnya siapa? Kaum wanita. Mana ibu-ibu? Mana afdal berjihad apa haji? Pilihlah haji. Jihad apa barang mah. Bagi wanita haji lebih afdal daripada berjihad. Nah, mana lebih afdal bagi wanita? Misalnya mengurus rumah tangga atau mengurus kantor? Rumah tangga. Karena kalau urus kantor tidak tahu urus rumah tangga. Apalagi zaman kini kalau dulu jadi ustaz, jadi guru, sudah maju pulang bisa mengurus rumah leh. Kalau gini tidak, urusan sekolah baboh koma. Apa pun dibuat dengan dia tu. Ya, apa pun dibuat dia. Buat. Jadi kan ya, haji guru nak. Untung tak jadi guru. Nah, kalau guru saya tu lama. Pas kini ndak. Jalan lawik malam ngojong tugas apa je lah. Tugas sekolah. Kan ya? Laporan itu, laporan itu dan sebagainya. Sanang jadi petani gini-gini. Allah musta'an. Tapi lebih piti. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, demikian juga dengan ada zikir-zikir yang disyaratkan di suatu tempat, di satu waktu, di suatu keadaan, tidak disyaratkan di waktu dan tempat yang lain. Misalnya zikir pagi petang tadi, pagi kok petang itu. Baik, barangkali demikian kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kesimpulannya, siapa di antara adik-adik non menulis kesimpulan? Siapa? Siapa nak baga? Ada tak? Masya Allah. Kemik kau Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judul kajian Ustaz Rasman Yahya. Berzikir kepada Allah dalam apa keadaan. Membaca Al-Quran itu lebih afdal daripada sekedar berzikir. Dilarang membaca Al-Quran pada rukun dan sujud. Pada rukuk Dan sujud. Ya. Zikir doa setelah bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ba'dama Ahyana amatana Ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Masya Allah. Zikir doa sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Masya Allah. Kita harus hafal surat Al-Fatihah. Jika tidak hafal maka salat kita tidak sah. Jadi kalau kita waktu apapun kita harus membaca Bismillah. Masya Allah. Harus selalu berzikir pada Allah. Siapa yang mengajarkan itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh yang hadiah. Lain. Masya Allah. Aduh kan Yon? Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ada. Masya Allah. Ada lah?
Siapa misalnya? Hah? Silakan. Hah? Baik. Ada yang tulis? Enggak. Baik. Ini Ustaz ajukan pertanyaan. Hah? Baik, udah ada? Ada pertanyaan, siapa bisa jawab? Siapa bisa jawab? Silakan angkat tangan. Surat apa yang paling afdal diturunkan Allah dalam kitab-kitabnya? Baik dalam At-Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Al-Fatihah. Tidak salah. Alhamdulillah. Berapa ayat? 7. Apa pertama? Bismillah. Centang. Sang ya dah. Berapa ayat? Masuk? Bismillah. Alhamdulillah. Jazakallah khair. Jadi Al-Fatihah, Bismillah, ayat dari surat Al-Fatihah. Ini ada contoh cakulang? Tidak ada contoh kau bawa warna? Baik. Jazakallah. Masya Allah. Jazakallah. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Wan tutu nak ni juga? Nah, sudah. Baik. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.